Ya, kita tunggu 5 menit. Oke ya, kita mulai ya. Kedengaran suara saya? Terdengar, Sir. PowerPoint kelihatan? Terlihat, Sir. Oke. Ya, kita bicara termokimia dan termodinamika. Termodinamika itu termo panas, dinamik perpindahan. Jadi ilmu perpindahan panas. Ya. Biasa itu di mana-mana ilmu perpindahan panas itu memegang peranan penting di dalam, terutama dalam industri kimia. Di industri listrik juga, tenaga listrik itu ilmu perpindahan panas. Kalau mulai dari perpindahan panas batu bara, perpindahan panas batu bara ke panas air, ke panas macam-macam ya, termonuklir, semuanya itu adalah perpindahan panas yang berubah menjadi listrik. Ya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kemampuan melakukan kerja itu apa ya? Yang paling gampang tenaga matahari, ya itu sebagai sumber utama energi. Kalau nggak ada matahari, ya dunia sudah nggak ada lagi. Karena pohon aja nggak bisa tumbuh. Pohon itu adalah adanya energi matahari akan berubah menjadi energi kimia, dan energi kimia akan menghasilkan senyawa kimia. Itu ya. Jadi misalnya dari energi matahari menjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi kimia, ya, atau menghasilkan senyawa kimia. Misalnya gula itu dari sinar matahari aslinya, karena ada klorofil yang bisa menangkap matahari, maka dia bisa menggerakkan energi yang diserapnya itu berupa elektron yang bergerak, dan kemudian terjadi rangkaian reaksi CO2 dan H2O. Ya. Thermal energy associated with the random motion of atom, dan molekul adanya molekul-molekul yang bergerak atau atom-atom yang bergerak, ya, vibrasi ataupun pergerakan yang menghasilkan energi inframerah itu menghasilkan di alat-alat kimia itu adalah karena vibrasi, ada energi yang dihasilkan, maka dia bisa dipakai untuk mendeteksi senyawa kimia. Tapi saya nggak tahu kalau di industri random pergerakan, ya kalau air ada pergerakan molekul-molekul air, ya kemudian menjadi uap, ya ada energi di situ. Kemudian ada energi kimia.
energi kimia itu yang paling keren. Karena paling banyak ya. Batu bara itu termasuk energi kimia. Ya, dari karbon menjadi energi. Karbon dibakar menjadi CO2 plus H2O ya. Itu menghasilkan energi ya. Nah, yang paling keren banget sebetulnya ini nuklir energi ya. Nuklir energi ini reaksi pembelahan inti atom menghasilkan energi ya. Dari neutron itu dan proton akan dihasilkan energi. Nah, energinya ini nggak ada suaranya, cuma ada kalau lepas ya bisa malapetaka yang namanya bom atom itu ya. Tapi kalau dia dipakai untuk memanaskan air, kemudian airnya dipakai untuk menghasilkan listrik, nah itu kerennya di situ ya. 1 kilo uranium itu setara dengan mungkin 1000 ton batu bara. Ya, nanti saya cek lagi. Tapi itu rasionya luar biasa sekali. Ya, 1 ton batu bara itu cuma 1 ton, berarti 1000 kali 7000 megajoule. Ya, per kilo. Ya, jadi kecil tuh kali itu. Ya. Jadi padahal batu bara harus diangkat dari tambangnya, dibawa pakai kapal. Kalau energi nuklir, misalnya 1 kilo aja dibawa pakai helikopter bisa bahan bakarnya. Ya kok, nggak usah pakai macam-macam. Ya kok. Dan potensial energi. Ya, ini MGH, ini juga gitu. Orang PLN sebetulnya kalau bisa dapat banyak ini, ya banyak uangnya. Jadi energi air ini sayangnya nggak sampai 7% kontribusinya. Ya, di Cina itu ada energi air dari Sungai Yangtze itu 2 gigawatt hour, gigawatt. Kita paling tinggi itu mungkin Jatigede itu 300 megawatt hour MBH, 300 MBH ya Jatigede. Ya, Jatiluhur 85. Ya. Itu energinya segitu. Nah, industri nikel di Sulawesi itu totalnya sebelum yang baru ini nikel itu energinya kira-kira 80 megawatt dari air. Sekarang 165 megawatt karena itu nikel kalau dihitung energinya murah. Dan banyak negara nggak bisa menghasilkan nikel karena mengekstraksi nikel karena energinya mahal, ya. Mereka energinya nggak dapat yang dari air itu. Sedangkan ini di tengah-tengah hutan ada sumber air yang dipakai dibikin bendungan, ya enggak? Di dekat pabrik nikel itu, ya, di dekat smelternya nikel itu. Jadi ya sangat beruntung itu. Makanya banyak orang mau invest sebetulnya, tapi pilihannya jatuh ke pemerintah, nggak tahu ke siapa itu. Ya, kenapa ya itu dulu punyanya Kanada Pomala itu, ya, yang lama, ya, nikel yang lama yang nggak mau dibikin baterai itu, ya, dia punya 80 megawatt, ya, 70 sorry, Jatiluhur cuma 85. Jadi relatif besar tuh. Kita 7% nggak sampai. Ya, dari total sumbangan energi MGH ini nggak sampai 7%. Kalau bisa 7% aja, kalau bisa 30% aja, wah, udah luar biasa ya. Kita dapatnya dari sini, dari karbon. Ya, dari karbon. Ya kan kita udah bicarakan selama ini karbon tambah oksigen menjadi CO2 plus H2O atau propan C3H8 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O, ya. Jadi temperatur yang dihasilkan itu memerlukan energi, jadi temperatur bukan energi. 1 kilogram batu bara memanaskan 1 kilogram air, ya. Kira-kira begitu, ya. 90 derajat, ya kira-kira segitu. Nah, terus pertukaran dengan lingkungan, ya ini seperti kita masak air nggak pakai tutup, Pak. Ada panas yang masuk, ada panas yang menguap sebagai uap, ya. Kalau ini ditutup
seperti ini ya. Closed system biasanya lebih hemat ya, karena panasnya nggak banyak yang terbang keluar begini ya. Nah ini di dalam industri biasanya di dalam reaktor kimia ya, pakai pemanasnya pemanas pengaduk listrik ya, pengaduk listrik kemudian terjadi panas, panasnya nggak keluar kemana-mana ya, jadi panasnya dijaga temperaturnya ya, pakai termostat maka dia bisa dijaga konstan temperaturnya. Jadi ini yang paling efisien ya, di industri kebanyakan begitu, pakai jaket setidaknya namanya ya. Proses eksotermik dan endotermik, nah itu istilah-istilah yang Anda harus tahu dulu ya. Eksotermik akan menghasilkan energi, artinya reaksi H2 dan O2 itu akan, H2O itu ada energi yang dibebaskan, ada panas yang dihasilkan. Kalau sampai Anda bisa menyampur ini dan ini, ada panas yang dihasilkan. Ya, cuma kita nggak pernah lihat karena barangnya kecil ya. Ya, artinya dihasilkan energi. Tandanya di kanan. Ya. Kalau endotermik, dia memerlukan energi. Ya. Memerlukan energi. Namanya endotermik ya. Jadi kita harus memanaskan, memberikan energi. Kalau ini menghasilkan energi reaksinya. Jadi namanya eksotermik dan endotermik. Gambarnya begini. Jadi eksotermik dia menghasilkan energi ya, dia memberikan energi kepada lingkungannya. Ya. Kalau ini memerlukan energi agar reaksi berlangsung. Misalnya merkuri oksida, agar dihasilkan merkuri dan oksida. Merkuri oksida ini di alam biasa, kemudian dipanaskan maka kita akan dapat merkuri dan O2. Jangan main-main. Ini banyak tambang liar yang mengerjakan ini ya, karena merkuri harganya mahal dan HGO-nya ini banyak di sekelilingnya. Jadi takar aja tuh, terutama di Maluku Utara tuh dulu ya. Ya tunggu aja matinya. Ya. Kalau udah gitu baru pemerintah turun tangan, baru keamanan turun tangan, karena yang mati bukan cuma orang tambangnya, rakyatnya juga mati. Ya, ini konsep ini susah diterangkan. Ya, konsep ini susah diterangkan. State function itu adalah fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi misalnya tekanan itu awalnya berapa, akhirnya berapa. Ya, volume juga, temperatur juga. Ya, energi juga gitu. Tadinya berapa kilo namanya karbon yang dimiliki, kemudian setelah dipanaskan berapa sisanya, maka namanya keadaan akhir dan keadaan awal ya. Misalnya bagaimana membuat NaCl, ada yang bertahap, natrium gas dan klorida gas menjadi NaCl, itu kalau di dalam laboratorium ya. Kalau di luar sudah ada garam di laut ya, tapi misalnya di laboratorium Anda harus membuat NaCl, energinya 411 kilojoule. Tapi kalau Anda melakukannya dengan bertahap, misalnya natrium dengan klorida, energinya segini, natrium gas dengan klorida gas, energinya segini, dan seterusnya, energinya juga perlu namanya sebesar 411 kilojoule. Jadi artinya apa?
keadaan awal dan keadaan akhirnya tetap sama memerlukan energi sebesar ini, dan ini diilustrasikan sepintas. Untuk mencapai ini nggak peduli dia jalannya cepat, nggak peduli dia jalannya berliku-liku, tapi semuanya akan mencapai dengan keadaan di 411. Jadi semua orang akan bisa jadi sarjana yang kalau sekolah di Presiden University, tapi ada yang jalannya lurus begini aja, ada yang berliku-liku, tapi produknya adalah menjadi sarjana di Presiden University. Ya, potensial energi Haeckel 1 dan ini is the same even though they look different path. Ya, energi potensialnya hanya mencapai segini aja. Ya. Jadi biasanya itu berapa sih energi yang sisa? Delta E itu energi yang sisa, dan berapa sih energi yang dihasilkan? Ya, antara delta E energi yang sisa, artinya E awal, E akhir kurang E awal. Juga berapa kalori energi reaksi, artinya energi hasil dikurangi energi reaktan. Ya, oke, kita lanjutkan. Energi sistem tambah energi lingkungan. Jadi kalau kita punya energi, misalnya kayu bakar, begini, energi batu bara, ya kita bakar, ada sisanya berapa? Yang diberikan kepada lingkungan berapa? Ya, jadi yang diberikan yang dari sistem ditambah lingkungan itu nol. Artinya teorinya kalau habis ya nol. Ya, kalau habis ya nol. Ya, kalau kayunya habis, karbonnya habis ya nol dia. Kalau dia nggak habis ya ini masih ada dia. Ya. Ya ini misalnya ya, energi kimia yang ada di tubuh kita dari makan, kita energinya nggak bisa di apa langsung digunakan, ya ada reaksinya dulu, reaksinya menghasilkan ini. Ini Anda nggak perlu tahu itunya, tapi ada reaksi kimia yang begini. Ya. Ada reaksi kimia yang begini. Ya. Ini sorry, ini salah. Minus 30. Artinya dia reaksinya eksotermik. Dia berikan nih ATP ini kepada lingkungan, kepada tubuh kita. Ya. Kepada tubuh kita, ya. Digunakan untuk menggerakkan reaksi di dalam tubuh
Gitu. Ini salah ini. Ini tadi tandanya bukan plus tapi minus. Tapi saya nggak bisa ngapusnya. Ya. Misalnya itu ya. Reaksi ini ya. C3H8 tambah O2 menjadi CO2 ya, ini bisa dipakai untuk memanaskan air, diberikan kepada lingkungan ya, diberikan kepada lingkungan ya. Energinya hilang ya. Kalau dia habis ya nol ini. Tapi kalau dia nggak habis berarti ada delta E dari sistem masih ada ya. Masih ada. Biasanya diberikan oleh begini. Oleh persamaan ini. Ini adalah hukum kekekalan energi. Jadi energi yang kita punya itu, energi yang kita punya adalah kalor yang dipakai untuk lingkungan, bisa dibakar di lingkungan dan bisa dipakai untuk kerja. Ya, jadi misalnya ada energi yang kita punya itu berapa kalori? Ini di sini. Ya. Diberikan kepada lingkungan dan ada juga yang bisa dipakai untuk kerja. Kerjanya apa? Misalnya menggerakkan mesin. Ya. Key-nya mana apa? Key-nya panas yang ada di lingkungan. Ya, kalau Anda nyetir mobil itu ada panas yang berupa key ya, yang kalau dipegang kap mobilnya panas dan mobilnya sudah berjalan berapa kilo dalam bentuk kerja. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya ini adalah delta E. Jadi misalnya Anda makan 8.000 kilojoule, ya, kemudian digunakan 7.000 kilojoule, maka di dalam tubuh masih ada 1.000 kilojoule. 1.000 kilojoule untuk apa? Ya, 1.000 kilojoule itu untuk menjaga maintenance tubuh kita. Kalau lebih dari jadi apa? Ya disimpan jadi cadangan, ya jadi gemuk. Ya, disimpan dalam cadangan, cadangan energinya disimpan dalam senyawa kimia yang namanya lemak. Ya. Lemak itu senyawa kimia yang bisa dibakar. Ya. Jadi ada pertukaran panas dengan lingkungan dan ada kerja dari sistem. Ya. Jadi kerja dilakukan pada sistem itu negatif tandanya, W-nya negatif. Ya. Kerja dilakukan pada sistem, kerja work done by the system. Sistem melakukan kerja. Ya, mesinnya itu bekerja. Tapi kalau kita dorong suatu sistem, ya kita dorong itu work done on the system. Sistem menerima kerja. Tandanya positif. Ya, menerima itu positif, mengeluarkan negatif. Heat absorbed by the system tandanya positif. Artinya sistem menerima panas, dipanaskan dia atau digerakkan molekul-molekulnya ya. Heat absorbed by the surrounding ya dilepaskan dia. Jadi artinya dia kehilangan panas ya. Konkretnya ini. Jadi ada bahan bakar 40 joule ya, diberikan kepada sistem. Sistemnya di sini ya. Kemudian sistem melakukan kerja karena ada energi, sistem melakukan kerja. Ya, keluar dia dari sistem. Lalu dari heat transfer kemudian ada perpindahan panas. Ya, ini misalnya mesin mobil, ini panas yang terbuang dari pembakaran mobil ya. It's done on the system. Jadi sistem melakukan kerja. It's done on the system. Sorry. Yeah. The work is done by the system. The work is done on the system. What is the change in the total? Nah ini 40 masuk, 10 keluar, 25 juga keluar. The heat transfer out of the system.
Ya. While for joule of work is done on the system. It's done on the system. Ya, well done by the system. Sistem melakukan kerja. Sistem melakukan kerja. Work done on the system, done by the system. Ini apa? Is done. Jadi tandanya apa? Sorry. Is done on the system. Jadi tandanya positif ya. Di sini. On the system. Ya. Jadi 40 berkurang 10 karena dipakai itu, berkurang lagi 25 ya. Ya, berkurang 25 kurangi 4 ya, 25-nya out, 4-nya masuk. Oh, ini ada salah nih saya. Sorry. Kalau ini lihat baca ini, dan on the system, tandanya positif. Work done by the system. Sistem melakukan kerja. Sistemnya kerja, mesinnya kerja. Dan kita mendorong. Ya, ini apa? Coba kamu gantung pikir saya. Dan on the system, jadi dia positif mestinya ya. Itu balik. Tandanya. Masuk ya, Sir. Ya. 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 Ada yang keluar 25, ada yang masuk 4. Ya. Ya, itu dikali-kalikan. Ini mestinya min 25 plus 4. Ya. Sorry. Saya dari kemarin tuh kok apa yang salah ya? Out from the system. Energi out of from the system. And work is done on the system. Ya. Jadi dia ada energi 150, ada kerja 150 dimasukin, artinya dia dimasukin energi 159 dan on the system. Jadi ada sisa energi di dalam sistem, masih ada sisa energi sekitar 9 joule ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada, kalau Anda buka YouTube atau buka macam-macam, ininya bukan delta, ininya bukan delta E tapi delta U ya. Di internet, kalau nanti cari informasi, ada yang nulis Kalau sistem SI-nya pakai yang mana, Sir? apanya? Sistem SI-nya pakai yang apa? Oh, mana aja boleh lah. Kalau Anda dapat kuliahnya dari saya delta E, tapi Anda tiba-tiba belajar sendiri, ya itunya lebih nyaman pakai delta U, ya silahkan aja. Saya benerin. Ya. Oke, Saya benerin aja. Atau kalau di itunya nanti ya saya kasih aja rumusnya apa. Gitu ya enggak.
Saya kasih aja rumusnya apa. Ini ada yang makin nulisnya pakai U, ada yang nulisnya pakai E. Ya. Misalnya ada 12 galon of gasoline. Nah itu itu delta E itu. E-nya itu ada energi sebesar 112 kali 1,3 kali 10⁻8 joule. Kalau you masukkan 12 galon gasolin, ada energi 12 kali 1,3 kali 10⁻8 joule. Ya. Energi Anda tuh segini. Ada energi segini. Ya. Jika digunakan ada kerja 1 galon untuk 50 km. Ya, 1 galon itu berarti energinya ada 1/2. Kita punya energi yang kita pakai adalah 1/12 berarti. 1/12 kali 1,3. Ya. Energi 1 galon. Ya, ini energi 1 galon. Jadi energi dalamnya sisa, jadi energi dalamnya delta E adalah 12 dikurangi 1/12 sama dengan 11/12 kali 1,2. Ya. Sekitar sini sisanya. Ya. Delta E-nya. Delta E-nya sekitar segini sisanya. Tadinya ada 1,3 kali 12. Sekarang ada 1,2 kali 10/8, sorry. Jadi ini contohnya, ini juga ada mesin segini. Ya. You were to work, what is the change in the internal energy cost? Ya, energi yang ada di lingkungan dikurangi energi dari yang untuk bekerja, ada delta E, berarti dia defisit delta ini. Delta E kalau defisit ya. Kalau delta H ataupun delta kalau delta H tergantung dari eksoterm atau endoterm, tapi kalau ini defisit ya. Kerja juga gitu, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ini negatif benar ya. Artinya sistem kekurangan energi sebesar 9,3.
Ya kalau mobil udah mogok, mesin udah mogok. Kalau reaksi kimia ya nggak mogok, tapi harus segera ditambah masih bisa. Slide 122, saya nggak akan bicara sampai 122. 122 ini ceritanya apa? Anda nonton film. Bentar ya, lihat apa sih ini? Oh sebentar ya, oh udah azan belum? Halo, sudah azan belum? Bentar lagi, Sir. Okay. In much detail about the signage here, and also that I changed the formula. I don't look at it as delta U, even though this is what the book gives and whatever, there's a certain rationality for that. And essentially, and it says that 1.8 times, that has to be negative now. The 1.8 times 10 to the 8. Ya, silakan lihat di penjelasannya di situ lebih jelas. Ya, walaupun pakai bahasa Inggris. Ya, saya nggak akan bicara sampai entropi, tapi saya akan bicara sampai perpindahan panas saja. Ya, karena selalu sampai entropi nanti tambah mumet. Ya, adanya mumet, sayanya kesusahan memberikan ininya ya. Jadi sampai di mana tadi kita kuliahnya? Perpindahan panas biasa aja. Ya. Sudah azan belum? Belum ya? Oh, udah di sini. Oke, istirahat dulu ya. Anda yang sholat ya. Oke, baik, Sir. Terima kasih, Sir. Oke. Ya, oke. Jadi kita defisit segini. Kalau kita defisit segini, oke. Ya. Nanti kita isi lagi yang ngepas lagi. Karena itu badan kita tidak menyimpan terlalu banyak energi yang ya baguslah untuk tubuh kita. Ya. Pada waktu kita exercise harian itu lemaknya agak tinggi sedikit. Tapi pada waktu kita tidak berlomba itu karbohidratnya yang tinggi. Ya. Karbohidratnya yang tinggi karena kita perlu instan energi. Ya. Ini kalau mau lihat filmnya juga bisa. Ya. Pada reaksi kimia yang tidak menimbulkan panas biasanya ada juga kita menggunakan istilah bukan Q tapi delta H. Delta H adalah Q pada tekanan konstan. Ya, delta H Q pada tekanan konstan. Namanya entalpi. Ya. Entalpi itu adalah energi pada tekanan konstan. Biasanya karena reaksi kimia dilangsungkan secara terbuka, maka yang terbuka itu maka dia delta H adalah kalor pada tekanan konstan. Delta H itu diberikan rumusnya oleh yang gampangnya ini di SMA juga sudah. Massa dikali kalor jenis dikali perubahan temperatur. Ini kok nggak saya tulis ya dulu. Delta H itu adalah kalau ada reaksi A tambah B, misalnya C
nggak saya tulis ya, sorry. Sorry. Misalnya ya, produk dikurangi reaktan. Ya. Delta H lebih kecil dari 0, delta H lebih besar. Kalau sistem diberi panas, maka delta H produk lebih kecil dari reaktan. Kalau sistem menghasilkan panas, maka delta H produk lebih besar daripada reaktan. Ini namanya endotermik kalau kita menyerap, endotermik kalau kita melepaskan namanya eksotermik, sama dengan tadi ya. Endotermik eksotermiknya ya, dikinya itu ya. Jadi kalau misalnya kita membakar metana energinya 890, itu artinya metana menghasilkan energi. Ya. Metan itu ini menghasilkan tanda negatif. Ya. H2O dari padat es ke H2O cair, kita memerlukan energi, ya, memerlukan energi, ya. Sistem memerlukan. Jadi 0,05 mol HCl bereaksi dengan 0,05 NaOH menghasilkan 0,0 NaCl. Berapa energinya? HCl 2,9 kJ per 0,05 mol. Jadi biasanya dinyatakan dalam mol, ya. Jadi harus dikonversikan dulu 2,9 dibagi 0,05, ya. Sama dengan minus 58 kJ.
Jadi 5,59 per mol nih. Per mol. Oke, kalau segini, jadi reaksinya memerlukan energi sekitar menghasilkan panas ya, menghasilkan panas sebesar 58 kJ per mol HCl. Kalau direaksikan dengan ini, ya, menghasilkan panas 58 kJ, cukup panas reaksi. Karena itu praktikum kimia itu harus hati-hati, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, ya, harus pakai kacamata. Yang paling mahal itu adalah kalau Anda kerusakan mata. Ya. Di mana-mana, di industri, di mana-mana juga tuh orang Indonesia suka mengabaikan kacamata penyelamat, kacamata pengaman, safety spectacles. Ya. Orang tukang las saja nggak pakai kacamata tukang las, gila itu apinya meletik-meletik lama-lama matanya buta. Ya. Jadi ini menghasilkan energi karena reaksinya menghasilkan energi segitu. Ini berapa? Hitung. Ada soalnya kalau nggak salah modelnya. Ini Ctn 63,5. 1,34 gram. Ctn sama dengan 1,34 per 63 mol. Sama dengan berapa? 1,34 bagi 63. Ada kalkulator di dekatnya enggak? Berapa? 1,34 dibagi 63,5. 0,021. Jadi energi yang dihasilkan berapa? 3,14 dibagi berapa? .473 kali 3,14 1.487 kilojoule per mol. Kalau 0,021 mol itu dihasilkan cuma 3,14. Jadi kalau 1 molnya adalah segini. Ya. Kita sampai jam berapa? Seperempat ya. Jadi harus ingat stokiometri. Kalau dari solid ke liquid segini. Nah ini contoh yang klasik. Ini kalau sering nonton film-film perang, ada granat fosfor. Granat fosfor itu melindungi kita dari musuh. Kita melarikan diri. Gitu. Jadi kita tertutup oleh asap fosfor. Asap fosfor itu kalau kena oksigen, jadi itu masih dalam cartridge, begitu dibuka kena oksigen, ada panas yang dihasilkan 3013. Itu pun menghalangi orang untuk bisa masuk ke asap dan kita hilang.
dalam asap. Jadi 266 gram, berat molekul P4 adalah P32, kalau 4 jadi 123, maka akan dihasilkan panas sekitar 6.470 kilojoule. Ya, ini ini ada tanda minusnya. Smoke fosfor. Ya. 266 gram itu berat loh. Lemparnya juga berat karena itu granat fosfor itu biasanya dilontarkan. Ya. Kalau PHH kita, pasukan huru hara kita tidak pakai fosfor, pakai CS2, matanya pedas. Ya, matanya pedas. Ini smoke fosfor seperti ini untuk melarikan diri. Ya. Kemudian reaksi-reaksi yang menghasilkan panas, misalnya reaksi termit. Reaksi termit itu kalau misalnya aluminium kita bakar, ya di dalam dibakar akan terjadi panas sebesar 1675 kilojoule per mol. Ya, per mol. Ya. Kemudian besinya kalau dibakar karena ada panas dari aluminium ini, ya memerlukan panas sekitar, memerlukan panas. Nanti dulu. Oke. Besi kalau dibakar menghasilkan panas segini, tapi kalau Fe2O3 terurai menjadi besi, energinya positif 825. Ya, berbalik ya. Jadi kalau ada reaksi seperti ini, maka masih ada positif sekitar 675 dikurangi 825. Ya, sekitar 850 kilojoule per mol. Ya, reaksi termit ini sering dipakai untuk melas jalan kereta api. Ya, jalan kereta api yang Fe itu ya akan dilas dengan menggunakan aluminium dan ditampur dengan Fe di situ. Ya, dicampur dengan Fe2O3. Ya. Kalau untuk ngelas yang di dalam air itu, Wah, nggak tahu itu. Itu gas. Atau itu gas mungkin. Ya, saya nggak tahu itu. Tapi kalau ini kalau mau dilihat filmnya ada. Underwater welding, ya, underwater welding. Coba orang ngangkat barang segede gitu gimana? Nah, itu reaksinya eksotermik seperti itu. Kalorinya gede. mesiu itu ya, Sir. Ya. Itu aluminiumnya hilang sebagai serbuk aluminium. Fe-nya yang nempel di sini. Ya. Ini jangan main-main reaksi ini ya. Reaksi ini kalau dicampur dengan Semtex akan menghasilkan ledakan yang besar dan panas yang besar karena itu gedung bisa meleleh. Ya, itu yang dilakukan oleh para teroris Oklahoma itu begitu. Ya, Oklahoma bom. Ya, bangunan bisa meleleh gimana? Ya, itu reaksinya adalah reaksi termit. Ya, kalau mau lihat ini di ruang kelas juga bisa dilakukan. Ya. Reaksi termit. Nah, reaksi yang lainnya adalah gimana kalau itu kita memanaskan air, ya, memanaskan air 100 gram dari 25 ke 100, ya, ada energi yang diperlukan. Energinya tadi berapa? Energinya adalah, ini. Tadi kan kita udah bicara tuh di atas tuh energi entalpi itu. Ya, Q kali C kali delta T. Q sama dengan C kali delta T. Ya, M kali S kalor jenis kali delta T. Ya,
100 gram air dipanaskan. Sorry. Kira-kira segini energinya. Ya. Energi untuk memanaskan tadi kira-kira 31.000 joule. Digunakan alat 2000 watt atau 2000 joule detik. Maka waktu yang diperlukan adalah 31.000 per 2000, 15,675 detik. Ya. Berapa ini 100 gram cuma. Ya kalau 1 liter berapa? Panasin air 1 liter kan 1 ceret itu 1 liter. Ya kali 10. 150 detik 2 menit kita kalau manasin pakai pemanas yang 2000 watt. Pemanas air saya untuk kettle yang Cina yang pakai otomatis. Kalau beli alat pemanas listrik yang pakai yang otomatis. Kalau yang nggak pakai otomatis berbahaya itu. Ya, kalau mendidih kelupa uapnya habis kebakaran. Ya, pakai yang otomatis. Yang saya punya cukup mahal di Ace Hardware itu. Ya, umurnya udah 10 tahun. Ya, umurnya udah 10 tahun. Jadi lumayan itu. Ya, 800 watt saya pakai. 800 watt itu kira-kira ya 2,5 kali ini lamanya. Ya, kalau 150 detik itu 2,5 menit. Kalau 800 watt kali 2,5 ya 5 menit lah kita kalau manasin air itu. Tapi prakteknya saya selalu sekitar 7 menit itu. 1 liter itu ya. Itu enggak sama itu, efisiensinya enggak tinggi. Ya. Karena 1 liter. 150 detik itu 2,5 menit lah. 2,5 menit untuk 100 gram kalau 1 liter kali 10. Masa sih? 100 gram itu ini detik. 150 detik 2,5 menit per 1 liter. Ya. 2,5 menit untuk 1 liter. Kalau 800 watt berarti ya kira-kira 2,5 kali 2,5 menit. 6 menit ya, saya punya tuh 7 menit. Ya, saya hitung. Saya selalu mencoba itu mencocokkan itu dengan teori ya. Kalau Anda makan glukosa itu pun Anda menghasilkan ada energi sebesar 2.808 kilojoule per mol. Ya. Kalau Anda makan glukosa ini apa? 1, 2. Ini bukan glukosa nih. Apa nih saya lupa nih. Laktat. Ya. Ini nggak usah lah. Ini biologi, mahasiswa biologi. Ya. Menjadi etanol. Glukosa jadi etanol. Berapa energinya yang dihasilkan? Ya. Produk dikurangi reaktan. Ya, jadi minus ini tambah minus dikurangi ini. Jadi plus 1274 ya. Berapa nih? Jadi produk kurangi reaktan. Berapa? Produknya berapa? Minus 393. Sorry. Minus 278. 2 kali minus 278.
Ditambah 2 kali minus etanol, sorry, ini 393. Sorry. Etanol, sorry. 2 kali minus 393 produk dikurangi reaktan 1 dikurangi 127 kurangi minus 1274 Joule. Berapa? Oh, ini pisahin. Ini sama dengan ini enggak? Ini berapa? Sebentar ya. Minus 556 minus 786. 1, 2, berapa? 1200, 130, 100. Suatu 4, 7, 2684. Hah? Ini segini berapa? Yang ininya hilangin dulu. Ini berapa? Minus 556 sama 786 minus berapa? 2. 12 tambah 1. 13, 4. 2684. Tambah 12. 12 ya? 13. 1342. Ini nanti dulu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau kita mereaksikan glukosa difermentasi, dikasih ragi, maka akan dihasilkan energi segini. Ya. Minus 1342 kilojoule. Ya, dihasilkan energi segini kalau kita kalau itu energi dari etanol sama CO2 itu 1300, sedangkan kalau kita memfermentasikan glukosa hanya minus 1274. Berarti kita defisit ya. Defisit enggak? Delta H total, sorry. Delta minus dari berapa tadi? Glukosanya 1274. Benar. Fermentasi. Stupid. Udah kemalaman, udah ngantuk saya. Padahal masih ada satu lecture lagi. Minus
Ini plus jadinya. Delta fermentasi, hasil fermentasi itu adalah sekitar 100-an tadi. Berapa ya? Hitung ya. Ini negatif segini ditambah segini. Kira-kira sekitar 100-an kilojoule. Ya, kalau lemak, kalau glukosa tadi C12, lemak itu C18. Ya, C12, C18. Jadi energi lemak pasti lebih tinggi daripada energi glukosa. Ya, boleh dikatakan hampir 1,5 kalinya. Energi lemak itu 1,5 kali dari glukosa. Kira-kira, ya. Kira-kira segitu. Ya, ini semua contoh-contoh aja, nggak ada yang ini. Jadi sekarang pun dunia makanan juga gitu, dilihat berapa kandungan energinya. Orang-orang yang mau cantik tuh kadang-kadang suka melihat ini ya. Kalau kita makan 1 kilogram apel, kira-kira ada energi yang dibebaskan sekitar -2. Kalau kita makan daging -8 kilojoule per gram, per gram. Ya. Kalau bir 1,5. Jadi bir itu sebetulnya energinya lebih kecil dari daging kan. Jadi minum bir aja. Ya. Ya nggak mungkin minum gasolin. Ya. Jadi ini tiap berapa? 28 gram. 6 cookies atau 28 gram ya. Saving per continent about 11. Kalau itu kokinya ada 6, ada 11. Ya. Total fatnya segini. Ya. Lihat aja sendiri nanti itu. Ya. Oke. Ya, di dunia energi itu banyak sekali yang kita sampai sini aja termonya. Ya. Termonya sampai sini ada perpindahan panas dari energi dalam ke lingkungan dan dipakai sebagai kerja. Contoh yang paling klasik adalah mobil. Mobil itu ada panas yang diberikan kepada lingkungan, Q-nya negatif, dan ada kerja yang dipakai, jadi W-nya negatif. Ya. Bisa Q-nya positif, ya. Mobilnya belum ada energinya, kita kasih Q yang positif. Ya. Bisa kita kasih energi juga, ya kita dorong mobilnya. Ya. Kita kasih kerja, ya kerjanya menjadi positif, mobilnya kita dorong. Ya. Contoh-contoh itu contoh yang sederhana, tapi contoh yang klasik itu adalah ada yang dipakai sebagai hilang sebagai panas, hilang sebagai energi. Ya, makanan itu misalnya hilang sebagai panas, kemudian hilang sebagai energi. Ya, kita melakukan kerja, ya kita melakukan kerja, ada yang hilang sebagai panas, ada yang dipakai sebagai kerja. Seperti tadi contohnya kita makan berapa kalori. Ya, hilang sebagai panas karena berkeringat dan dipakai kerja untuk manjat tebing misalnya gitu ya. Jadi defisit berapa energinya ya, supaya tidak defisit berapa kita harus makan ya. Oke. Anda kekurangan 1, nanti kirim WA aja kapan Anda bisa mengurangi mengisi kekurangan itu. Yang jelas sebelum tanggal 26 ya. Baik, Sir. Nanti kita Ya. infokan, Sir. Kasih tahu saya, itu ada satu bab namanya keseimbangan yang harus kita bahas. Ya. Tolong dipotret dulu supaya saya dapat honor. Kirim ke Bu Evi. Ini berapa yang hadir? Oh banyak juga, 19. Sudah? Belum, Sir. Bentar, Sir.
Sudah? Belum. Sudah, Sir. Ya, ya. Ya, saya beritahu saya ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.